Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Maza darsunal ana? Tayyib, darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Qabla ayyadrus fi hadha sabah hayabina naqra bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, qabla ayyadrus fi hadha sabah al-an sa ayahdur man minkum irfa yadak. Fahimtum? Nah. Al-Fahri Wujud. Arfa Saifullah Mawjud? La. Tegar Yuli Hanun Mahfud Febrian Abimanyu Kacis Al-Fahri Mawjud. Alfian Sabta Azam Abdillah Bintang Muhammad Zaki Caesar Faris Akbar Pamungkas Devta Augusta Dinata Davi Devo Aninggo Fadil Zaim An-Nafi Luki Aji Kurniawan Lutfi Maulana Ahmada Muhammad Dinar Rashid Kusnandar Muhammad Riza Wildani Muhammad Rafa Aditya Pramadya Muhammad Fetra Albio Navora Muhammad Zaki Al-Ghifari Noval Fawas Taqiyuddin Noval Adnan Saputra Reja Jaki Hoirul Anam Rian Bayu Rizky Nur Hanif Setiawan Tegar Yuli. Taib, syukron. Al-maudu fi hadzal yaum yakni adat wa ma'dud mu'anas wa muzakkar al ula hatta salasun mu'anas wa muzakkar adadun wa ma'dud Taib, man minkum ya'rifuna hadzal maudu adat wa ma'dud. Siapa yang tahu apa judul tema kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Apa? Hitungan 1 sampai dengan 30. Ini adalah adat wa ma'dud, adalah hitungan bilangan penyebut dan pembilangnya. Kita pada pagi hari ini nanti kita akan membahas materi kita, yakni mengenai tentang hitungan bilangan dalam bahasa Arab 1 sampai dengan 30. Fahimtum? Al-awal, untuk langkah pertama sebelum Ustadz mulai pembelajaran pada pagi hari ini, masih ada yang ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Mengenai apa? Jumlah
Jumlah bilangan. Kemudian sebelumnya lagi, kita sebelumnya ini belum belajar apa? Kalimat isim. Ada yang dinamakan, ada yang lebih tahu? Kalian masih ingat apa yang dinamakan dengan isim? Isim? Masih ada yang ingat isim? Isim dibagi menjadi berapa kemarin? Dibagi menjadi 3 minggu kemarin ya. Untuk pelajaran minggu kemarin, isim dibagi menjadi 3. Isim apa pertama? Isim mufrad. Kemudian isim musanna. Kemudian terakhir isim jamak. Nah, ada 3 isim ya. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar isim itu ada 3. Yang pertama, isim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad, musanna, kemudian isim jamak. Dan contohnya pun berbeda-beda. Ada yang bisa memberikan contohnya minggu kemarin? Apa contoh untuk mufrad? Isim mufrad contohnya apa? Ada yang masih ingat? Kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Kemudian musanna. Ada yang masih ingat? Kita apa Tegar? Kitabani snani. Kitabani snani. Kemudian yang terakhir apa? Masih ada yang ingat yang terakhir? Apa? Salah satu kutubin. Nah, ini materi kita minggu lalu, ya. Minggu lalu materi kita mengenai isim, ya. Minggu lalu kita mengenai isim, dibagi ada 3. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Contohnya kitabun wahidun, kemudian kitabani snani, salah satu kutubin. Itu materi kita minggu lalu, ya. Nah, sekarang untuk pertemuan kita yang kedua ini, yakni mengenai adat wa ma'dud, yakni hitungan bilangan dalam bahasa Arab. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari hitungan bahasa Arab antara 1 sampai dengan 30, ya. Nanti kalau cukup waktunya kita sampai 30, cuman kalau tidak cukup nanti kita bisa atur lagi di pertemuan selanjutnya. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit belajar mengenai hitungan. Apa itu yang pertama? Nah, ini wahidun. Kemudian ada lagi kemudian ada lagi salah. Cuman masih dalam lingkup 1 sampai dengan 3. Kita belum tahu 4 sampai 10 bagaimana, kemudian 10 sampai dengan 13 bagaimana, 13 sampai dengan 20 bagaimana, dan begitu juga yang seterusnya. Nah, ini akan kita perdalam lagi, mempelajari kaitannya yang berkenaan dengan hitungan dalam bahasa Arab, ya. Sedangkan hitungan dalam bahasa Arab itu sendiri ada dua kategori, ya. Ada 2 kategori. Kategori yang pertama ini adalah mengenai kategori yang dinamakan muzakkar, ya. Muzakkar. Ada yang tahu apa itu muzakkar? Man minkum ya'rifuna ma huwa muzakkar? Laki-laki. Untuk jenis laki-laki. Ahsanta, untuk jenis laki-laki. Jadi untuk jenis laki-laki. Kemudian jenis yang kedua adalah muannas. Man minkum ya'rifun al muannas ma huwa muannas? Untuk jenis perempuan. Ahsanta, untuk jenis perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, hitungan dalam bahasa Arab, bilangannya itu dibagi ada 2 kategori. Yang pertama, yakni tentang hitungan jenis muzakkar, kemudian ada juga jenis muannas. Baik, untuk lebih tepatnya lagi, supaya kalian lebih mengetahui lagi bagaimana sih
apa sih, hitungan seperti apa sih, untuk muzakkar seperti apa, untuk muannas seperti apa. Nah, kita akan tuliskan bersama-sama ya. Mungkin kalian dulu waktu SD ataupun dulu waktu masih MI di sekolah SD sudah pernah belajar hitungan bahasa Arab ya. Nah, mungkin yang sudah kita kenal wahidun ya. Wahidun satu, isnani salah satun, tiga, arbaatun empat, homsatun lima, sitatun enam, sabatun samaniyatun, tisatun sembilan, asyarotun itu untuk kategori yang muzakkar. Baik, sekarang akan Ustadz tuliskan. Silahkan kalian nanti sebelum ada perintah dari Ustadz untuk menulis, mohon untuk diperhatikan dulu ke depan, kemudian baru nanti Ustadz jelaskan. Setelah itu kalian nanti bisa mengikuti apa yang Ustadz ajarkan nanti. Fahim tum? Taib. Al awal yakni wahidun, isnani, salasa, arba'a, homsa, sitta, sittatun, sab'a, sab'atun, samania, samaniyatun, tis'a, asyaratun. Baik. Nah, sekarang kita baca bersama-sama supaya mudah diingat, kemudian juga supaya mudah untuk dipahami oleh satu persatu dari kalian. Insya Allah jika memperhatikan dengan baik, memahami dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah cepat. Kita awali 1 sampai dengan 10 terlebih dahulu ya. Tadi sudah kita coba dari 1 sampai dengan 10 sudah mulai ada yang bisa ya, meskipun ada juga yang belum ya, masih ada yang asing. Coba kita mulai. Mulai dari awal sini muzakkar. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, homsatun lima, sitatun enam, sabatun tujuh, samaniyatun delapan, tisatun sembilan, sepuluh. Ini untuk muzakkar. Muzakkar tadi apa? Untuk jenis laki-laki. Untuk jenis laki-laki, hitungan untuk jenis laki-laki. Kalau tadi kita sudah tulis di awal tadi, pembelajaran kita di minggu sebelumnya ya, itu mengenai isim mufrad, musanna dan juga jamak. Nah, ya, mufrad, musanna dan jamak. Kalau dipakai yang mana Ustadz? Yang dipakai ini wahidun, kitabun wahidun, kitabanis nani, salah satu kutubin. Ya, ini dipakainya. Ya. Nah, ini untuk kategori yang jenis laki-laki. Ya. Kemudian ada lagi hitungan dalam bahasa Arab yang dalam kategori jenis perempuan atau dikatakan dia itu muannas ya. Apa itu perbedaannya? Nanti perbedaannya bisa kita lihat. Kalau perbedaannya yang pertama, untuk jenis muannas dan muzakkar ini lain ya. Lainnya bagaimana Ustadz? Contoh ya. Yang pertama, untuk kategori muannas, kalau di muzakkar dia ini tulisannya wahidatun ya, bunyinya wahidatun, wahidun, maaf. Di muannas ini bunyinya bukan wahidun lagi, melainkan wahidatun. Ya, itu perbedaannya di mana? Perbedaannya sangat jelas. Kalau di sini wahidun, di sini wahidatun, yakni terdapat
tak marbutoh di akhir kalimat, menandakan bahwasanya ini adalah ciri-ciri khusus ataupun ciri yang bisa kita jumpai di setiap kata dalam jenis mu'anas. Wahidatun, sedangkan di sini tidak. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah isna. Kalau di sini muzakkar dia ini isnani untuk dua. Kalau untuk dua dalam mu'anas dia bukan isnani, melainkan isnatani. Isnatani. Apa bedanya? Perbedaannya apa? Yang paling mencolok. Perbedaannya yang paling mencolok adalah di sini isnani tidak ada huruf taknisnya. Sedangkan di mu'anas ini terdapat huruf taknis. Ya, itu menandakan bahwasanya itu adalah ciri-ciri jenis perempuan atau mu'anas. Ya, ciri-ciri mu'anas itu bisa ditandai, bisa kita ketahui dengan dua cara yang paling mudah. Yakni pertama, ada tak marbutoh di akhirnya. Yang kedua, biasanya terdapat huruf taknis seperti ini. Ya, itu menandakan itu jenis untuk mu'anas. Itu paling mudah, biasanya paling mudah kita pahami, paling mudah dicari. Ya, itu. Kemudian, nah ini perbedaannya lagi yang paling asing. Kemudian yang paling biasanya orang tidak pahami, ya, dan orang lain biasanya sering keliru adalah hitungan 3 sampai dengan 10 dalam mu'anas. Ya, biasanya sering keliru. Kenapa? Kalau untuk muzakkar 1 dan 2 dia masih menggunakan prinsip dan metode sesuai kaidah-kaidah muzakkar. Ya, ini tidak menggunakan tak marbutoh di akhirnya. Ya, seperti contohnya ini, wahidun, isnani. Tidak ada tanda-tanda di sini ada tulisan untuk mengetahui dia bahwasanya itu adalah mu'anas. Tapi lain halnya 3 sampai dengan 10. Ya, 3 sampai dengan 10 di sini hitungan dalam bahasa Arabnya di akhir katanya terdapat tak marbu. Nah, ini ada. Nah, bagi kalian-kalian yang belum paham, yang belum tahu, ini biasanya sering keliru cara penulisannya. Cara penulisannya kenapa kok keliru? Karena di sini ada tak marbutohnya, dikira, ya, disangka ini adalah menunjukkan untuk hitungan mu'anas. Tetapi padahal kebalikannya, yang sebenarnya adalah itu adalah untuk hitungan dalam muzakkar. Untuk berapa Ustadz? Untuk 3 sampai dengan 10. Ya, berbanding terbalik dengan hitungan 3 sampai dengan 10 untuk yang mu'anas. Ya, kenapa kok begitu? Karena untuk hitungan mu'anas apa? Ada yang tahu? 3 dalam mu'anas apa? Salasun. Salasun, ya. Sedangkan di muzakkar di sini salah satun. Harusnya itu adalah untuk jenis perempuan. Sedangkan untuk mu'anas sendiri malah tidak ada tanda tak marbutohnya, ya. Nah, itulah keistimewaan belajar bahasa Arab, ya. Itulah keistimewaan belajar bahasa Arab. Ini adalah salah satu cara mengetahui perbedaan antara hitungan 1 sampai dengan hitungan 10 terlebih dahulu ini. Karena biasanya untuk kita yang belum mengetahui, kadang selip, kadang tertukar. Ya, kadang tertukar. Hitungan 1 sampai dengan 10. Nah, mungkin bahkan kalian bisa lihat di internet, ya, atau di internet di Google, itu hitungan 1 sampai dengan 10, 3 sampai 10-nya ini salah hitungan tulisannya. Ya, terbalik. Wahidun, isnani, terus habis itu salasun, arbaun, homsun dan lain sebagainya. Itu terbalik cara penulisannya. Nah, di sini Ustadz luruskan untuk hitungan 1 sampai dengan 10 muzakkar, 1 dan 2 wahidun, isnani, 3 sampai dengan 10 salasatun, arbaatun, homsatun, sittatun, sabaatun, samaniatun, tis'atun, asyarah. Nah, untuk hitungan mu'anas, ya, berbeda.
dengan hitungan muzakkar. Muannas wahidatun, duanya isnata. Nah, tiganya berbeda. Berbedanya kenapa? Tidak ada tak marbutoh. Ya, itu ditandai. Itu cara-cara mengetahui muannasnya begitu. Kemudian salasun, yang keempat apa? Arbaun. Baik, untuk 4 dalam muannas yakni arbaun. Kemudian 5 hom, 6 situn. Kemudian 7 sab'un. Kemudian 8 samanun atau samani bisa. 9 tis'un. 10 asrun. Nah, di sini kita sudah sangat jelas melihat perbedaan kedua jenis ini. Jenis hitungan muzakkar dan muannas. Kita bisa lihat dengan mata telanjang, kita bisa lihat dengan mata melek, ya. Ada yang enggak, ada yang ngantuk enggak ya? Nah, ini kita bisa lihat dengan sangat-sangat jelas perbedaannya. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, homsatun, sitatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kemudian untuk muannas juga begitu. Wahidatun, isnatani, salasun. Nah, bedanya di sini. Salasun, salasatun. Bisa dipahami ya? Bedanya di mana sih Ustadz? Kadang ada yang bertanya seperti itu. Loh, nggak ada bedanya, perasaan sama-sama semua. Enggak, ada perbedaan. Perbedaannya itu pun sangat-sangat mencolok dan bisa kita ketahui. Ya, gimana cara mengetahuinya? Gampang. Cara mengetahui sangat gampang. Lihat, di sini salah satu, di sini salah. Begitupun gitu. Kalau untuk muzakkar salah satu sampai asarotun dia ada tak marbutohnya. Cuman untuk muannas 3 sampai dengan 10 tidak ada. Salasun, arbaun, homsun, situn, sab'un, samanun, tis'un, asrun. Itu perbedaannya untuk penulisan hitungan dalam bahasa Arab 1 sampai dengan 10. Ini baru 1 sampai dengan 10 ya. Nanti 11 sampai dengan 20 belum, 20 sampai dengan 30 belum. Di pertemuan ini, nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Jika tidak cukup, nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Bisa dipahami untuk yang pertama ini? Nah, kalau bisa setelah ini akan Ustadz minta dari kalian satu persatu anak untuk menuliskan 1 sampai 3 dalam bahasa Arab, kemudian 1 sampai dengan 4, nah, dan lain sebagainya ya. Nanti kita coba satu persatu. Tapi sebelum itu, nah, kita baca bersama-sama terlebih dahulu hitungan 1 sampai 10 untuk muzakkar. Paham, Tom? Ayo kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3, arbaatun, homsatun, 5, sitatun, 6, sab'atun, 7, tis'atun, asyaratun. Nah, ini sekarang yang muannas. Wahidatun, isnatani, salasun, 3, arbaun, 4, homsun, 5, situn, 6, sab'un, 7, samanun, 8, tis'un, ashrun. Nah, sekarang Ustadz hapus, kemudian nanti Ustadz minta dari kalian untuk menuliskan 1 sampai dengan 10 ataupun 1 sampai dengan 3 dalam hitungan bahasa Arab ya. Nanti kalau sudah lengkap baru kita tulis satu persatu. Bisa? Siapa yang bersedia menuliskan hitungan 1 sampai dengan 3 untuk muzakkar? Ayo, silakan. Nah, maju ke depan. Nanti setelah ini siap-siap yang 4 sampai dengan 6 ya.
Nah, siap-siap. Wahidun. Nah, betul. Kemudian setelah wahidun apa? Isnani, ya. Terus ketiga, tiga bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya tiga. Salah satu. Kecil-kecil benar tulisannya ini. Baik, cukup. Beri aplaus untuk siapa namanya ini? Ya. Selanjutnya 4 sampai dengan 6. Ayo. Silakan. 4 sampai 6 muzakkar. Bawahnya 4 apa? Masih ada yang ingat tadi 4 apa? Nah, ya. Ya, betul. Arbaatun. 5 apa 5? Nah, ini kawannya lagi ditulis. Ya, betul. Kadang biasanya kalian itu penulisannya pengucapannya benar, tapi kadang penulisannya yang salah. Makanya sekarang sudah bisa dan harus bisa dituliskan ke depan. Baik, betul. Beri aplaus untuk siapa? Ibu. Kemudian selanjutnya 7 sampai dengan 10. Siapa yang bisa? Fadil Zaim, tafadhol. Uktub ala saburah. Ya, sampingnya sini. Sab'atun. Baik. Sama niyatun. Ya, betul. 8. 9, udah 10 ya. 7, 8, 9, 10. 10 apa bahasa Arabnya 10? Syaratun. Ya, syukron. Beri aplaus untuk Ananda Fadil Zaim. Selanjutnya, al-an uktub ala saburah adat wa ma'dud wahid hatta salasa mu'anas man minkum 1 sampai 3. Hitungan mu'anas. Yuk, tafadhol. Siapa? Alfian Sabta. Silakan. Tafadhol. Ya, wahidatun. Kemudian setelah wahidatun apa? Isnatani, ya. Kemudian isnatani, betul. Kemudian 3 apa 3? Apa 3? Tadi perbedaannya tahu kan ya? Antara 3 muannas dan 3 muzakkar. Salasun, ya. Kemudian 4 sampai dengan 7. Al-Fahri, tafadhol. Uktub ala saburah. Arbaun, ya. Kemudian setelah arbaun apa? 5. Homsun, ya. Coba tulis. Homsun, ya. Terus 6 apa 6? Situn, bukan siti ya. Situn. Ya. Tafadhol. Ijlis, syukran. Beri aplaus untuk Al-Fahri. Kemudian 7 sampai dengan 10. Ayo, silakan. Siapa? Siapa ini namanya? Man ismuka? Muhammad Dinar. Silakan. 7 sampai dengan 10. Mu'anas, tafadhol uktub.
Yuk. Apa 7 bahasa Arabnya yang untuk mu'anas? 7. Sab'un. Kemudian 8 apa 8? Samani. Ya. Terus ya, terus 9 apa 9? Tisun ya. Nggak pakai ini. Nah. Terus terakhir 10 apa? Asrun. 10. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Dinar. Nah, sekarang silahkan materi kalian ditulis untuk muzakkar dan muannas. Tafadhol uktub ala kurasatukum. Ya, tulis yang bagus, tulis yang baik, hitungan 1 sampai dengan 10 ya untuk muzakkar, kemudian hitungan 1 sampai dengan 10 untuk muannas. Ya, silakan. Tafadhol uktub. Ya. Tafadhol. Tulis yang bagus, yang baik, seperti halnya tulisan kawan kalian yang ada di papan tulis itu. Nah, ya, belajar menulis. Terkadang kita bisa melafazkan dengan baik, tapi belum tentu bisa menuliskan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, bisa menuliskan dengan baik, tapi kadang juga sulit dalam melafazkan. Ya, makanya perlu dilafazkan dalam belajar bahasa, kemudian juga harus ditulis ya. Ilmu itu, nah kalau dalam pepatah mengatakan ilmu itu ibarat hewan. Nah, hewan itu kan liar ya. Hewan itu liar nggak? Liar. Nah, bagaimana cara mengikat ilmu tadi? Caranya bagaimana? Yakni dengan cara ditulis. Seperti halnya kawan kalian tadi sudah ditulis. Nah, supaya hewan tadi nggak liar, ya. Ilmu ini kan liar. Kalau kita nggak bisa mengendalikannya, ya, gimana? Cara mengendalikannya bagaimana? Dihafal, diingat, kemudian ditulis, supaya dia tetap terjaga. Ya, paham tum? Nah, ya silakan tulis. Tafadhol. Holastum? Holastum? Nah, taib. Izan kata betum al saburah isma'u jaidan ya. Dengarkan baik-baik. Kita akan memasuki sedikit latihan. Ya, nanti Ustadz akan memberikan sedikit latihan cara-cara memberikan atau melafazkan yang baik dari kalian. Nanti dari kalian kawan kalian mempraktekkan satu persatu, kemudian nanti kalian mengikuti apa yang sudah diucapkan oleh kawan kalian ya. Ustadz minta kepada Ananda siapa yang berkenan ya, Fadil Zaim, coba maju ke depan. Tafadhol taqaddam ilal amam. Nah, al-an Ananda Fadil Zaim akan mengajak kalian
untuk belajar berhitung 1 sampai dengan 10 untuk muzakkar. Nanti muannasnya gantian kawannya ya. Nanti kamu ngomong wahidun. Nah ya. Wahidun 1, nanti kawannya ngikutin ya. Kemudian nanti setelah itu kalian diperbolehkan duduk kembali ke tempat, kemudian nanti kamu tunjuk satu kawan kamu untuk maju ke depan untuk menggantikan kamu untuk membacakan muannasnya. Paham tum? Oke. Tafadhol, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, tis'atun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asaratun. Tayyib. Al-an anta tunjuk satu kawan untuk membacakan yang muannas. Ya, silakan. Siapa? Petra. Petra. Nah, Petra, tafadhol. Anta, takoddam. Anta Idris. Ya, syukron. Nah, sekarang Petra. Muannas, ya. Dimulai seperti halnya tadi Fadil Zaim, ya, diawali bismillah, nanti baru dimulai hitungannya. Silakan, tafadhol. Baik, bismillah. Wahidatun, natani, salasun, arbaun, khamsun, situn, sabun, samani, isun, asrun. Beri aplaus untuk Petra dan Fadil Zaim tadi. Nah, baik. Nah, itu adalah bisa salah satu contoh dari kawan-kawan kalian tadi membacakan hitungan adat wa ma'dud, muzakkar dan muannas, ya. Itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa kalian ingat, kemudian kalian terapkan, dan kemudian kalian bisa selalu menjadi inspirasi, ya. Meskipun kita tadi belajarnya sambil sedikit nyanyi, ya, itu bukan untuk hal-hal yang lain. Nyanyi seperti itu adalah sebagai salah satu sarana metode supaya kalian lebih cepat dalam menghafalnya. Tadi cepat nggak? Langsung bisa kan? 1 sampai dengan 10 bisa toh? Nah, karena kita sambil bermain-main, sambil belajar santai dan menyenangkan, ya. Seperti halnya arahan dari Bapak Mudir kita. Jadi pembelajaran itu harus menyenangkan, gembira, ya. Cuman karena kita ini ruangannya kurang AC, jadi agak panas sedikit, ya. Jadi nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting pembelajaran tetap efektif, pembelajaran kita ini tetap bagus dan bisa berprestasi. Nah, itu yang penting, ya. Paham, Tom? Nah, baik. Kalau begitu, sebelum kita tutup, Ustadz minta, nah ya, Ustadz minta nanti dari kalian Ustadz perintahkan untuk melafazkan hitungan 1 sampai dengan 10 dalam bahasa Arab, jenis muannas, kemudian juga dan jenis untuk muzakkar. Tapi sebelum itu, pelajaran kita pada pagi hari ini semoga bisa memberikan kalian manfaat yang baik, ya. Kemudian bisa menjadi inspirasi tadi, ya. Yakni mari sama-sama kita mulai ingat-ingat kembali yang sudah kita tadi pelajari. Tadi sudah, silahkan sekarang tutup bukunya, jangan ada lihat buku. Nah, kita fokus ke depan, kemudian nanti Ustadz hanya berikan isyarat. Nanti kalian yang melafazkan. Fahim tum? Nah, Ustadz memberikan isyarat 1 sampai dengan 10, kalian yang melafazkan dalam bahasa. Nah, tayyib, kita mulai ya. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, nanti kita mulai dulu ini. Ayo, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun, satu, isnani,
Untuk mu'anas. Wahidatu satu isnatani dua salasun tiga arba'un empat khamsun lima sittun enam sab'un tujuh samaun delapan tis'un sembilan asrun sepuluh. Baik, terima kasih, syukron. Nah, demikian tadi sedikit pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian bersama, kemudian bisa menjadikan kalian pribadi-pribadi yang mencintai pembelajaran bahasa Arab, ya. Karena kita orang Muslim, ya setidaknya kita wajib, bukan wajib ya, kita harus bisa mempelajari bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah dalam memahami dan meneladani Al-Quran. Baik, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa may yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.